Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada di saat ini. Saya Pendeta Daniel Atirta dari Gereja Betel Tabernakel Air Hidup ingin menyampaikan sesuatu yang sangat berguna bagi kita. Berbicara mengenai keberhasilan, siapa orangnya yang tidak mau berhasil. Di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang kelima, saya bacakan bunyinya seperti ini. Dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan mau membuat hidup kita berhasil, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Tetapi keberhasilan itu tentunya bukan instan, tapi merupakan satu proses. Apakah rahasianya agar hidup kita berhasil? Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sana ada kata berjalan, ada kata berdiri, dan ada kata duduk. Ini menunjukkan aktivitas. Jadi, saudara dan saya kalau mau berhasil, kita harus beraktivitas. Kita harus rajin, kita harus berdaya upaya. Itu di pihak kita. Lalu di pihak Tuhan, Tuhanlah yang akan memberkatinya sehingga kita kelak menjadi berhasil. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 26, di sana Tuhan Yesus berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Di sini Tuhan Yesus mengajar kita untuk melihat burung-burung, belajar dari burung-burung. Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit. Tuhan tidak berkata, pandanglah burung-burung yang sedang mencelok di pohon. Tidak. Tetapi burung-burung di langit. Artinya burung-burung itu sedang terbang. Kalau burung itu mencelok di pohon, dia tidak terbang. Dia sedang berdiam diri. Burung yang berdiam diri di pohon tidak akan mendapatkan makanan. Tapi burung yang sedang terbang, mengepakkan sayapnya, maka ia akan mendapatkan makanannya. Siapa yang memberikan makanannya? Dikatakan di sini, Bapa yang di sorga. Kalau burung-burung saja dipelihara, karena burung-burung itu mau terbang mencari makanannya, apalagi kita melebihi burung-burung itu. Jadi Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berhasil, di sini kita menarik kesimpulan, kita harus bekerja. Kita tidak boleh malas, kita tidak boleh berpangku tangan terus. Tuhan tidak suka kepada orang yang malas. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lalu jawab mereka, "Tidak ada." Begitu mereka menjawab tidak ada, Tuhan tidak berkata, "Ini lauk pauk untukmu." Tidak. Tuhan menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Lalu begitu mereka menebarkan jala di sebelah kanan, mereka mendapatkan ikan-ikan yang cukup banyak. Jumlahnya 153 ekor. Siapakah yang memberikan ikan itu? Itulah Tuhan. Tetapi dari pihak murid-murid harus menebarkan jala terlebih dahulu. Jadi ibu, bapak, dan semua saudara-saudara Sobat Maestro, kalau kita mau berhasil, kita harus bekerja. Kita harus bekerja, kita tidak boleh malas. Di dalam Amsal pasal yang ke-6, saya akan bacakan untuk semua saudara. Dikatakan di ayat yang ke-6 sampai 11. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Jadi orang malas itu artinya tidak bijak. Tapi orang rajin itu disebut orang bijak. Ayat 7. "Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?
tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi, orang malas bukan hanya disebut tidak bijak, tapi juga orang yang malas akan mengalami kemiskinan dan kekurangan atau kesusahan. Dan kesusahan ini tidak akan dirasakan oleh orang lain, tapi akan dirasakan oleh si pemalas itu sendiri. Jadi ibu bapak dan semua saudara-saudara sobat maestro, kalau kita mau berhasil, kita harus rajin. Kita harus bekerja keras. Kita kembali ke Mazmur pasal 1 ayat 1 tadi. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi artinya kalau kita bekerja, jangan seperti orang berdosa. Kalau kita bekerja, jangan ada kecurangan. Janganlah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kita harus mendasari pekerjaan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita harus bekerja, tetapi di satu sisi lain yang utama adalah kita harus suka akan Taurat Tuhan. Kita harus suka akan firman Tuhan. Dan biarlah kita bekerja berdasarkan firman Tuhan. Maka di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Tuhan mau membuat kita berhasil, sobat maestro, tetapi kita harus bekerja. Dan cara bekerja kita harus benar menurut firman Tuhan. Jauhkan diri dari kecurangan. Jauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhkan usaha kita dari cara-cara orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Mari kita mendapatkan berkat dengan cara yang halal, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kita berhasil. Bukan hanya keberhasilan yang Tuhan beri, tapi juga Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan tentunya hidup kekal nanti di sorga setelah hidup ini berakhir selama dalam dunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah datang bagi kami. Tolonglah kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau bekerja, tetapi pekerjaan kami dasari atas kebenaran firman Tuhan. Kami yakin janji-Mu Tuhan akan genapkan dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati keberhasilan dari Tuhan serta kebahagiaan selama hidup kami di dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, memberkati sobat maestro dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian sobat maestro, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom. Maestro.